Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bercerita tentang pengalaman yang pernah saya alami sendiri. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, masalah benar atau salahnya saya pun juga belum tahu. Saya pun juga tidak tahu masalah ini benar atau tidaknya. Yang penting dari kejadian-kejadian yang mungkin saya ceritakan ini, kita ambil hikmahnya untuk kita belajar lebih baik lagi dan meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Masalah benar atau salahnya mungkin bisa dikatakan salah juga gak apa-apa, karena saya sendiri pun manusia yang tidak luput dari yang namanya salah. Kalau memang salah, ya wajar saja, yang namanya saya manusia biasa, ya mungkin bisa jadi itu salah kan gitu. Tapi yang saya ingin berbagi cerita ini hanyalah kita ambil positifnya saja. Pada malam itu, pada saat itu saya habis bekerja, habis sholat maghrib. Ketika itu saya mau tidur. Ketika mau tidur, setengah tidak, setengah sadar setengah tidak, baru saya mengucapkan mata. Tiba-tiba gelap, tiba-tiba suara terdengar di telinga kanan kiri. Suaranya seperti di dalam gua, menggema, wah gitu. Nggak jelas. Pertama saya nggak jelas. Terus kedua seperti itu lagi, nggak jelas. Saya kebingungan di dalam sadar dan tidak itu, di dalam kayak mimpi, kayak tidak mimpi. Saat itu akhirnya yang ketiga kali, wah, tiba-tiba dalam hatiku berkata, jawab hanya satu kata, Allah. Itu tiba-tiba muncul dari atas cahaya seret putih terang, wujudnya manusia itu, seperti manusia terang putih itu langsung pergi. Setelah itu saya berpendapat dalam hatiku, berkata, siapa ya ini? Gitu. Mungkin malaikat yang ditugaskan Allah untuk bertanya, yaitu seperti yang disampaikan ke orang-orang, yaitu menanyakan tentang sira manungsa, sapa pangeranmu, kayak gitu. Jadi saya berpendapat mungkin kalau memang ini salah, ya saya mohon maaf, karena saya hanya manusia biasa. Saya ingin memetik dari kisah yang saya alami ini, diambil hikmahnya saja untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya hanya berpikir setelah itu kejadian itu mungkin malaikat bertanya kepada manusia tentang sira manungsa, siapa Tuhanmu, kan gitu. Mungkin enggak di dalam kubur, setelah dikubur, namun malaikat yang ditugaskan untuk bertanya itu ketika manusia mau sakaratul maut, ketika ruh mau dicabut dari jasadnya, mungkin malaikat ditugaskan untuk bertanya, sira manungsa, sapa pangeranmu. Nah, iso jawab. Kalau bisa menjawab Allah, pasti jalannya selamat sampai di alam kubur, pasti tidak akan mendapat siksa, karena sudah bisa mendapat siksa, karena sudah bisa menjawab Tuhanku hanya Allah semata, kan gitu. Jadinya sejak kejadian itu saya berpikir, jadi di dalam alam kubur hanyalah sebagai tempat pembalasan atau tempat untuk memperhitungkan amal kita, perbuatan kita selama hidup di dunia. Ketika pertanyaan-pertanyaan tentang sira manungsa, sapa pangeranmu, manusia, siapa pangeranmu, itu ketika roh atau sakaratul maut itu mau mencabut keluar dari rogonya manusia itu, dari badannya manusia, baru malaikat itu menanyakan sira manungsa, sapa pangeranmu. Jadi makanya terkadang itu kalau kita melihat orang yang sakaratul maut, pasti kayak mau bicara, tapi tidak bisa menjawab. Karena saat saya mengalami sendiri itu, kayak mimpi tidak itu, suaranya gak jelas, gemblembeng, hanya hati ini yang bisa menjawab. Ketika itu hati saya tiba-tiba menjawab Allah, baru memunculkan wujudnya seret putih manusia itu. Setelah kejadian itu saya berpikir, berarti di alam kubur hanyalah tempat untuk pembalasan, yaitu siksa kubur. Ternyata saya esoknya hari lagi, beberapa bulan lagi, ada yang meninggal, sahabat saya itu. Terus saya ikut ke makam untuk melihat memakamkan mayat itu. Ternyata ketika saya pulang, saya mengalami lagi, ya karena yang namanya saya manusia biasa, ya masalah ini benar atau tidaknya ya saya nggak tahu. Kalau memang salah, ya bisa saja salah, karena saya hanyalah manusia biasa, kan gitu. Tapi ini bercerita, diambil hikmahnya saja untuk kita petik bahwa kita ini harus berbuat baik pada sesama dan harus menghilangkan dendam, iri, dengki, agar kita bisa, hati kita tenang, kita bahagia dan menuhankan Allah yang sesungguhnya, tidak menyebutkan Allah dengan benda hal dengan apapun itu. Dan siksa kubur memang nyata adanya. Saat itu saya mengalami kejadian lagi seperti yang awal saya ceritakan. Saya mau tidur, baru saya memejamkan mata, tiba-tiba saya melihat lagi kayak tidak itu, melihat saya di dalam kubur itu, di dalam kubur bersama mayat yang saya ikut taksiyah itu di makamnya itu. Saya melihat mayat itu gulang-guling gini, kayak kesakitan kayak gitu. Tiba-tiba berdiri dan disiksa. Saya setelah itu
semalam saya tidak bisa tidur, saya hanya beristighfar dalam hati memohon ampun kepada Allah, jangan sampai ketika saya seperti mengalami di alam kubur itu, karena sangat pedih siksa di alam kubur itu, dan nyata adanya siksa di alam kubur itu memang nyata adanya. Jarang 1001 orang yang selamat dari siksa kubur, karena ketika kita tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat tentang sopo Tuhan, siapa Tuhan, maka di alam kubur sudah pasti kita akan mendapatkan siksa. Ya, jika cukup sekian cerita dari pengalaman saya. Kalau memang ada yang salah ya saya dimaklumi saja, karena ini adalah cerita dari orang biasa. Kalau memang salah ya wajar, karena saya hanya manusia biasa. Namun mari kita petik hikmah dan ambil yang baik.